Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada syama ala ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, kita telah melangkahkan kaki kita dalam rangka pelaksanaan fardul Jum'ah. Semoga Jumat kali ini menjadi penghapus kesalahan dari dosa kesalahan dari pada Jumat-Jumat sebelumnya, dan juga mudah-mudahan doa-doa kita, munajat-munajat kita kepada Allah serta diijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau mengungkapkan, inna afdal ayyamikum yaumul jum'ah. Jikalau Allah takdirkan kita berjumpa di hari Jumat, maka hari itu adalah hari yang terbaik untuk kita. Beliau meneruskan, fa'akthiru 'alaiha minas salati fih, maka perbanyaklah berselawat kepada diriku. Tidak ada satu ulama yang bersisi paham tentang keutamaan, fadilah, keistimewaan berselawat. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Selawat yang kita sampaikan, salam yang kita sanjungkan ke Nabi Muhammad akan disampaikan kepada beliau. Dalam artian semua keutamaan dari niat-niat kebaikan yang terdapat dalam salawat, manfaat dalam salawat itu akan berpulang bagi mereka yang mengaturkan salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita tidak pernah berhenti kering berucap salam, mengucapkan salam dan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah. Dengan ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalul awamirillah, mengerjakan semuanya dengan seoptimal mungkin daripada perintah-perintah Allah, wajib menawahi, dan menjauhkan seluruhnya sejauh-jauhnya daripada larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah, kita berada pada tanggal 18 Sya'ban. Bulan Sya'ban salah satu bulan yang dimanjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan dalam bulan Sya'ban ini telah kita gapai. Bulan Sya'ban yang dimanjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya. Bulan Sya'ban ini sepakat keseluruhannya dilaporkannya amalan-amalan kita, amalan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi kita di Nusantara ini ada yang tradisi istilahnya ruahan. Mengapa dalam menghadapi Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keagungan, ada yang tradisi dari nenek moyang kita, tradisi, tapi tradisi ini tidak menyalahi daripada syariat kita, yaitu bersilaturahim. Silaturahim memang bukan khusus pada bulan Sya'ban, tetapi ada momen-momen untuk menyambut Ramadan harus dibersihkannya hati kita. Silaturahim, anak kepada orang tuanya, menantu terhadap mertuanya, anak terhadap orang tuanya, murid terhadap gurunya. Bahkan bukan hanya daripada yang masih hidup, tetapi dalam tradisi kita yang telah meninggal dunia.
Dalam syariat kita disebut dengan ziaratul kubur. Boleh. Jangan pernah mendengarkan pendapat bahwasanya ziaratul kubur itu adalah bid'ah. Kenapa? Memang di awal-awal dalam tahap dakwah sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah melarangnya. Terbukti dalam hadisnya, kuntu nahaitu an ziyaratul kubur. Dulu aku melarang. Kenapa? Pada saat itu kondisi umatnya, para sahabat belum kuat dalam keakidahannya. Seakan-akan nanti meminta dengan kubur maka akan menjadikan kemusyrikan. Tidak, kita hanya berziarah, mendoakan. Ala fazuruha. Sekarang lakukanlah ziarah kubur kata sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaridul qalb. Berziarah kubur tersebut bisa melunakkan hati kita. Apa kata beliau? Wa tudma'ul ain. Bisa meneteskan air mata kita. Wa tudzakirul akhirah. Bisa mengingatkan kita nanti di negeri akhirat. Wala taqulu hajran. Maka waktu ziarah kubur jaga lisan kita. Terkadang kita lupa dalam adab berziaratul kubur. Semangat. Mungkin dalam kondisi di Jakarta ini, kalau dalam hukum syariatnya mengijak-ijak kuburan memang haram hukumnya. Tetapi dalam kondisi Jakarta kita, di pemakaman umum, di pemakaman wakaf-wakaf yang ada di Jakarta, tidak kita bisa hindarin kaki ini menginjak daripada kubur-kubur orang yang telah dikubur di tempat itu. Tetapi jangan niatkan mengangkang-ngangkang seenaknya saja. Kita laksana hanya sekedar darurat untuk menginjaknya. Azamkan itu dalam hati kita. Jangan seakan-akan emang begini jalanannya, bukan. Ya, kondisi terbatas dalam pemakaman di daerah kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah. Jadi berziarah kubur itu dalam ruahan boleh. Jikalau Allah nanti memberikan kesempatan kita, mungkin sama-sama kita azamkan. Bagi yang belum menziarahi kubur kedua orang tuanya, mertuanya, gurunya, handai tolan, kerabatnya, ziarahilah. Ziarahilah. Kenapa? Mungkin kita nanti termasuk daripada yang dimohonkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa tarinul qalbu. Mungkin hati kita bisa menjadi lembut. Wa tudma'ul ain. Mungkin air mata kita gampang meneteskannya. Dalam artian makna falsafah, mungkin kita tidak sekeras ini. Mungkin kepedulian kita terhadap makhluk Allah, khususnya manusia, lebih peka. Lebih kita terasa apa yang mereka rasakan daripada kesusahan, kesempitan, sakit, atau malah lain daripada musibah-musibah yang Allah berikan. Kalau memang tidak ingin memberi bantuan keseluruhannya, tapi doakanlah, doakanlah kita. Yang terpenting adalah mengingat kehidupan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah. Dalam pelaksanaan dalam minggu-minggu ini, 11 atau 12 hari ke depan, kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu dengan tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Sambutlah bulan suci yang penuh keagungan ini dengan kebahagiaan hati. Lapangkanlah hati kita semuanya. Jikalau sudah bahagia ingin menyambut yang akan datang, maka nanti kita akan merasa ringan meskipun itu beban terhadap kita. Siapa sih yang tidak ingin beribadah semaksimal mungkin dalam Ramadan? Tetapi terkadang kepentingan daripada jiwa raga kita ini, kita lebih cenderung, oh aku belum istirahat, aku masih capek. Apakah kemuliaan yang telah dikabarkan, gembirakan dalam fadilah keutamaan Ramadan kalah dengan itu?
Kita tidak memungkiri kita memang makhluk yang lemah, ada saatnya kita, tapi tanamkanlah untuk dalam menyambut Ramadan ini yang pertama dengan keimanan. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keimananlah yang perlu. Mungkin nanti mudah-mudahan kita tidak menyaksikan banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW sehat badannya, sudah masuk dalam hukum taklif berpuasa, tidak ada uzur syar'i atau yang tidak boleh dia tidak meninggalkan puasa, tetapi banyak yang tidak berpuasa dalam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak memperkokoh keimanannya. Dia sedang melekangkan, menanggalkan imannya dari dirinya. Sebab seruan Ramadan ini kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, yaitu dengan mempersiapkan fisik. Sallallahu alaihi wasallam sering dalam Sya'ban paling banyak berpuasa sunnahnya. Sebagian ulama menafsirkan untuk warming up, pemanasan, karena tubuh kita tetap kalau tidak terbiasa nanti akan menjadi berat, tetapi kalau yang terbiasa nanti akan menjadi ringan. Yang ketiga yang perlu kita tanamkan dalam beberapa hari ke depan, 11-12 hari ke depan, yaitu dengan ilmu, khususnya dalam pedoman berpuasa. Jangan malas membaca, mentelaah, mengkaji, mendengarkan daripada tentang hukum-hukum pedoman berpuasa. Apakah daripada rukun-rukunnya dan syaratnya, terus harus kita pelajari. Kenapa? Jikalau kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nanti ibadah tersebut ditolak, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan ini Syekh Ruslan dalam zuatnya menyebutkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun wala tuqbalu. Barang siapa yang beramal atau melakukan perbuatan tanpa ilmu, maka perbuatannya ditolak dan tidak diterima. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan. Kita azamkan diri kita, kita niatkan untuk kebaikan, melakukan beribadah semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin di dalam bulan mulia keseruhannya, baik daripada puasanya, ibadah qiyamnya, membaca Qur'annya, bersedekahnya, silaturahimnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kita dalam Ramadan dan diberikan untuk bisa beribadah seoptimal mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahilladzi qarraba li hadratihi man istafa'u min ibadi wa qaddama li khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala al-'izzata wa sa'adata fi ta'atihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana katsiran ay yas'al ay yaghfira li ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala halan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma akhlasa lillahi mukhlisun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh
ittaqullaha wa'ati'u, ittaqullaha wa'ati'u. Ad-dunya darul fana wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fattaqullaha ya ibadallah wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alaihi umuma biqauli ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma al khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahli kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna bis-siyam wal qiyam wa tilaatil Qur'an. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.